Selamat dulu Pak Ibu Saudara, Shalom. Bapak Ibu Saudara semua bersuka cita malam hari ini. Siapa yang percaya Tuhan sudah hadir dan dipermuliakan lewat praise and worship kita. Kita lambaikan tangan kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa mengeluarkan udara dari sebuah gelas? Bagaimana caranya Bapak Ibu? Kita harus mengisinya dengan air sampai penuh. Kalau Bapak Ibu ingin di rumah Bapak Ibu penuh dengan hadirat Tuhan, kuasa iblis pergi, mari isi rumah Bapak Ibu dengan hadirat Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Di saat itulah Tuhan hadir di atas pujian umatnya. Maka semua kuasa gelap akan keluar. Demikian juga hati kita. Bapak Ibu, kalau hati kita penuh dengan sampah, ya sakit hati, iri hati, ya takut, kita mikirkan hal-hal yang nggak seharusnya dipikirkan, kita isi dengan hal-hal yang mengikat kita dengan tentang kuasa gelap, maka kita akan terikat. Tetapi jika kita mengisinya dengan firman dan hadirat Tuhan, semua belenggu dilepaskan. Mari hari ini kita belajar bab terakhir dari buku Diper, yaitu pelayanan pelepasan. Bapak Ibu Saudara, jangan lagi kita mau diperhamba. Ya, Galatia 5 ayat 1 berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan lagi terikat. Kita sudah merdeka, kita sudah lepas. Semua kutuk dipatahkan, semua ikatan dilepaskan. Kita sungguh-sungguh merdeka. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, kalau kita sudah merdeka, pilihan merdeka terus apa dijajah, itu pilihan kita. Banyak orang sudah merdeka ternyata masih memilih dijajah lagi. Ya, terikat lagi, jangan ya. Bapak Ibu Saudara, ketertarikan masyarakat terhadap kegelapan, ya, kuasa gelap, bergeser dari bahaya menjadi menghibur. Ya, kita lihat di TV, kita lihat di bioskop, semakin film itu horor, semakin paling banyak ditonton. Bapak Ibu, film Indonesia terlaris itu film horor. Ya, terlaris itu film horor. Wah, kalau film horor pasti laku di Indonesia. Sekarang bukan jadi menakutkan, tapi jadi seni. Dulu kita tahu ada film ya, ada acara televisi, Dunia Lain. Sampai satu kali ya, saya itu bingung, tapi anak Tuhan itu di situ ya. Jadi ada dua orang ya di dunia lain yang kalau takut melambaikan tangan itu loh Pak Saudara. Cek, wah ini ya, masih mati. Wah, lambaikan tangan, ya, lambaikan tangan untuk manggil ya. Wah itu dua itu terselalu di situ ada dua orang nunggu ya. Di situ itu tempat yang angker didatangi ya, difilmin ya. Supaya menakutkan, orang takut itu adrenalinnya naik. Tapi kebetulan satu Kristen, satu bukan. Mereka bareng dua-dua karena mereka takut sendirian, mereka berdua. Saya tuh sampai bingung. Ya apa sih orang Kristen ini kok bisa masuk situ ya. Saya bingung Pak Saudara ya, tapi ya sudahlah. Oke, kebetulan aja lah. Tiba-tiba setelah itu Pak Saudara, yang Kristen ini nyanyi. Darahmu Yesus, sucikan aku gitu Pak Saudara ya. Dikasih mekan. Wah, tiba-tiba yang satunya bukan Kristen kan ya. Teriak-teriak, wah. Kerasukan roh kerah Bapak Ibu Saudara, lompat di atas batu, lompat sih. Yang Kristen ini cuma diem aja. Dia cuma nyanyi, Yesus, Yesus, darahmu. Nyanyi lagi Bapak Ibu Saudara. Dan gak kerasukan setan. Aneh tapi nyata, itu menunjukkan kuasa Tuhan lebih besar dari segala kuasa yang lain. Episode itu saya bersyukur ada, tapi yang lain enggak. Kita percaya kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa yang lain. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Nah, karena kebiasaan ya, kuasa gelap jadinya tontonan ya, seperti ya kalau ada debus, kuda lumping ya. Biasanya kan gantian kesurupan. Kuasa gelap jadi tontonan biasa bagi masyarakat. Hal ini perlu diwaspadai.
Ya, karena kuasa gelap bukan lagi suatu hal yang perlu yang perlu menarik kita, yang dibiasakan. Padahal Alkitab dengan tegas agar mewaspadai kuasa gelap, ya. Dan semua hal yang berhubungan dengan itu. Bapak Ibu hati-hati ya. Kita harus putuskan semua itu, ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat. Jadi iblis itu keliling. Bisa masuk pakai apa ya? Gak bisa masuk kan? Tapi bisa masuk pakai apa ya? Ditunggu. Dia mau menakuti kita. Wah, cerita daerah, cerita gini. Wah, ya apa supaya masuk ketakutan itu dalam diri kita. Bapak Ibu jangan biarkan iblis memasukkan sesuatu, kesempatan dalam hidup kita. Karena kita sudah merdeka. Iblis sudah kalah Bapak Ibu. Lanjut ya, halaman yang ke-59. Iblis itu sudah kalah telak. Ya. Satu, orang percaya memiliki titik-titik diisi otoritas atas kuasa kegelapan. Kita punya kuasa, Bapak Ibu. Karena Tuhan memberi kita kuasa. Kalau manusia sendiri gak mampu. Tapi kalau Tuhan yang memberi otoritas, kita punya kuasa bersama dengan Tuhan. Ya, karena itu jelas di sini ya. Maka ke-70 murid, ya ini ayatnya ya, Lukas 10 ayat 72 sampai 20, ke-70 murid itu kembali dengan gembira. Mereka diutus dua-dua ya. Bapak Ibu memang yang baik itu tim kalau berangkat penginjilan itu dua-dua. Seperti 70 murid. Ya, mereka enggak bertiga, enggak berempat, berlima ya. Nanti jadinya kongko, enggak nginjil. Ngopi bahasan berlima ya. Ya, berdua-dua. Kemudian 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Tuhan Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh dari kilat, seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacita karena namamu ada terdaftar di sorga. Ya Bapak Ibu, jadi ini jelas. Di Alkitab itu jelas. Iblis sama orang percaya itu besar kuasa orang percaya. Kita dikasih otoritas. Ya. Maka itu pakai, jangan ditipu. Ya. Dunia ini, iblis itu caranya gimana? Iblis itu caranya cuma dua. Membuat kita takut, dua, menipu kita. Wah masa sih kamu disertai? Masa sih kamu bisa lawan iblis yang bertahun-tahun itu? Jawabannya Alkitab apa? Bisa. Kita punya kuasa dari tempat yang maha tinggi menyertai kita. Karena Tuhan memberi otoritas, kita menang atas kuasa gelap. Yang percaya beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara, ya, ayo kita pakai kuasa, jangan ditipu. Makanya saya salah satu video TikTok saya yang viral ya, Pastor Ishak yang nonton 600.000 Bapak Ibu Saudara, hampir 700. Apa? Saya khotbah tentang itu Bapak Ibu Saudara, jangan nonton film horor. Wah, rame Bapak Ibu Saudara di kolom komen tuh rame sekali. Jangan nonton film horor. Kenapa? Bapak Ibu Saudara di film horor itu selalu ada yang lawan setan itu. Ya, lawannya pakai macam-macam. Ada yang bawa salib. Wah, sama setannya salibnya dipedot. Ada yang bawa Alkitab. Alkitabnya disuwe. Oh, ada yang pendeta. Terus doa-doa tetap mati. Ya, Bapak Ibu Saudara, seakan-akan iblis itu super power. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, itu gambaran yang akan muncul saat Anda pelayanan pelepasan. Ya. Jadi jangan nonton film setan, horor, jangan. Nanti Bapak Ibu pelepasan, itu semua gambaran iblis langsung munculkan. Yang kalah,
yang mati, yang doa nggak berfungsi, itu dikeluarkan semua. Ya. Pak Besar, saya pernah cerita ya, saya pernah doakan orang, dia itu sudah dijual ke kuasa iblis punya kontrak. Ya. Lalu apa yang terjadi? Saya begitu doa, cuma dua yang keluar, takut dan mau ditipu. Dalam pikiran saya berangkat ya, kebetulan lagi makan, lalu cita-cita Pak Gem nginjil ya, Bapak Tikno nginjil, lalu langsung minta doa, ayo Pak tolong doakan. Kita lagi tengahnya makan ya, doa. Ya, lalu sudah kita lagi doa, ya, sepupu saya perempuan peluk dari belakang, saya megang tangan kiri, Pak Gem megang tangan kanan. Ya. Karena kita tahu kalau kerasukan setan itu langsung dilempar satu tangan gini bisa Pak Ibu Saudara ya. Karena itu kalau pelayanan pelepasan tidak boleh tutup mata. Tidak boleh apa Bapak Ibu? Gak boleh tutup mata. Ya, kalau gak berani keluar. Ya, gak boleh tutup mata. Coba senggol kanan katakan tidak boleh tutup mata. Sekarang juga tidak boleh. Nah, ini ngantuk. Ya, udah kita gak tutup mata, buka mata. Ya, saya pegang tangan satu, Pak Gembala pegang tangan satu. Sepupu saya perempuan peluk dari belakang. Tiba-tiba dia ngomong 3 bahasa, Pak Ibu Saudara. 1 bahasa Indonesia, 2 bahasa Inggris, 3 bahasa lain. Bahasa lain ini bahasa yang dipakai oleh iblis. Dia cerita, oh semakin banyak setannya datang. Bapak Ibu tahu nggak yang masuk di hati saya apa? Yakin kamu bisa menang hari ini. Mungkin ini hari terakhirmu. Wah, maka cerita-cerita orang, ya mungkin ada yang pernah cerita, nggak sengaja cerita setan, masuk itu. Dek, apa mungkin hari terakhirku? Lalu saya ngomong dengan jelas, kalaupun ini hari terakhirku, aku siap. Mati hari ini aku siap. Yang penting aku mati benar dalam pelayanan. Dan aku percaya Yesusku mampu mengalahkan kamu. Dalam hati itu gitu terus Bapak Ibu diulang lagi. Kita doa itu hampir 1 jam ya. Kalau pelayanan pelepasan nggak bisa 5 menit tiba-tiba langsung selesai. Hampir 1 jam kita ngulang-ulang gitu. Dan diulang sama. Terus takut. Yakin kamu bisa menang hari ini. Rasanya kamu mati hari ini. Terus Bapak Ibu seperti itu kita doa sampai akhirnya dia cerita yang doa ini ya. Wow setannya tambah banyak. Tiba-tiba ada cahaya. Loh kok ada cahaya? Semua setannya pergi. Kuasa Tuhan menang. Oh beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Setelah doa selesai saya ngomong sama sepupu saya. Ya apa? Tadi ngerasa apa? Rasanya dalam hati itu takut. Kayak mau kalah. Ya Bapak Ibu ingat ya sekali lagi iblis itu gak punya otoritas. Dia kuasanya cuma 2. Takut dan tipu. Ditipu kita. Seakan-akan kita mau kalah, padahal enggak. Ya, karena itu jangan masukkan hal-hal yang membuat kita tertipu. Film, cerita-cerita horor yang enggak jelas dari mana, itu akan ganggu Bapak Ibu kalau lagi pelepasan. Ya. Kita punya otoritas. Iblis tidak sejajar dengan Allah, ia tidak maha kuasa, tidak maha tahu dan tidak maha hadir. Ya. Karena itu yakinlah 1 Yohanes 4 ayat 4. Kita baca sama-sama ya. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kita baca ini ayat penting Bapak Ibu Saudara. Oke, kita baca 1, 2, 3. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ini sudah pasti dan amin. Ya, jadi Bapak Ibu, saya selama pelayanan ya, gak kerasa udah 13 tahun pelayanan ini ya. Bapak Ibu Saudara, selama pelayanan ini begitu menghadapi kuasa gelap, jangan takut. Bapak Ibu kalau pergi ke suatu tempat, tiba-tiba hati Bapak Ibu ada rasa takut, berarti di situ ada setan yang ganggu Bapak Ibu. Dia cuma bisa nebar rasa takut. Ya itu aja kekuatannya, dia gak bisa nyerang Bapak Ibu, gak bisa, kita milik Kristus. Kita sudah ditebus sempurna. Urusan apa dia mau ganggu kita? Tapi dia kasihkan benih rasa takut. Yang kedua, benih tipu. Film yang Bapak Ibu pernah lihat, ya. Lalu cerita yang Bapak Ibu pernah dengar itu dia naikkan lagi.
Dan kita harus katakan, dalam nama Yesus, aku tahu kebenaran, aku pasti menang. Bapak Ibu, 2 dosen saya satu kali pelayanan ke Jogja. Mereka sebagai orang Surabaya ya, pelayanan pertama ke Jogja cari kontrakan buat persekutuan. Tahu yang ditanya apa Bapak Ibu? Tanya sama Pak Parkir. Ya, di mana rumah yang berhantu? Di mana rumah yang berhantu? Oh itu serem itu. Oh ceritanya gini. Oh ya wis tak datangi. Didatangi Bapak Ibu Saudara, dikontrak dengan harga murah. Ya. Lalu mereka persekutuan di situ. Apa yang terjadi? Begitu mereka persekutuan, gak ada itu setan yang muncul. Setan kocar kacir. Kuasa Tuhan menang. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Sekali lagi ingat gelas ya. Kalau di situ ada kuasa hadirat Tuhan, semua kuasa yang lain minggir. Ya. Tapi kalau kita biarkan hati kita kosong, hidup kita kosong, kuasa dunia, kuasa setan pasti mau masuk. Ya. Lanjut Bapak Ibu, 2. Orang percaya tidak dapat yang kosong ya. Orang percaya tidak dapat dirasuk setan. Gak bisa. Sekali lagi itu tadi. Kalau ada Roh Kudus dalam hati kita, mana bisa setan mau masuk? Gak bisa, kita sudah penuh. Ya. Gak bisa. Karena itu jangan biarkan hati kita kosong. Mohon bantuan Pak Pendeta Yamin, 1 Korintus 6, 19-20. Surat 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Jadi kita ini bait Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Mana bisa iblis itu masuk, utuk-utuk masuk, gak bisa. Setiap orang percaya, roh yang di dalamnya jauh lebih besar. Ya, gak bisa kerasukan setan, kecuali apa? Kita baca bawahnya Bapak Ibu. Kecuali melakukan yang di bawahnya ini. Apa itu? Orang percaya ngapain? Apa yang harus diwaspadai? 1, disfungsi hubungan. Yang kosong ditulis hubungan. Disfungsi fungsi ya, hubungan antar sesama. Apa itu disfungsi hubungan? Ke bawah. Kepahitan. Orang Kristen kalau kepahitan itu namanya buka celah. Itu mungkin bisa kerasukan. Karena itu jaga hati. Ayo tepuk dadanya sama-sama, jaga hati. Ya, katakan kepada sampingnya, jaga hatimu. Ya. Efesus 4:31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jangan buka celah Bapak Ibu. Jangan. Kalau kita buka celah kepahitan, ingat, bapak segala benci, bapak segala pembunuh, bapak segala dusta itu iblis. Dia sudah nanam benih dan buka celah kita. Jangan kepahitan. 2, hubungan keluarga yang retak. Ya, ini efeknya juga besar. Karena 2 orang kuat, tapi kalau retak, diisi tadi ya pertikaian, kegeraman dan sebagainya, itu celah. Yang ketiga penolakan. Yang keempat pemberontakan. Ya. Jangan ada dalam hidup kita. Sudah dibahas ya minggu lalu sama Pastor Jausen ya, tentang siapa orang yang harus doakan pelepasan. Orang yang tertolak, orang dalam masalah, ya. Orang yang pernah ngikat janji, orang yang mengalami ini dan itu. Ya. Minggu depan Bapak Ibu kita khusus spesial kita praktek pelepasan. Ya, jadi nanti minta tolong yang di belakang ini ada angket, kuesioner, Bapak Ibu isi. Kalau Bapak Ibu pernah
melakukan ini, Bapak Ibu harus dilepaskan. Ya ini di belakang ada kuesioner, itu refleksi kita. Kita pernah nggak mengikatkan diri? Ya. Yang tadi ini secara manusiawi hubungan ya Bapak Ibu. Yang kedua, dosa apa? Dosa bertenung, Bapak Ibu. Ya. Imamat 19 ayat 31. Mohon bantuan Pak Pendeta Yamin ya. Imamat 19 ayat 31. Ya, yang pernah guamnya, ya, yang tanya dukun, yang pernah ya tanya garis tangan, itu Bapak Ibu. Kalau pernah bersentuhan, Bapak Ibu harus dilepaskan. Ya, yang percaya hal seperti itu harus dilepaskan. Yang pernah ngikat janji harus dilepaskan. Itu kita sendiri, orang yang merdeka Bapak Ibu. Kita loh merdeka. Tiba-tiba kita ngajakkan diri kita, ayo perhamba aku lagi itu. Kita ini kuasanya besar ya, kuasa Allah besar. Tapi tiba-tiba kita ngomong ke roh dunia yang kosong. Roh dunia yang miskin, kata kita. Kita ngomong, ayo bantuan aku loh, kan lucu Bapak Ibu. Kita roh yang maha tinggi, tiba-tiba kita turun. Ya, bertenung. Bapak Ibu Saudara, biasanya ini bisa juga jimat, bisa juga susu ya, bukan su yamen su mandi bukan ya. Susu Saudara ya. Ya. Susu itu yang ditanam. Gak kelihatan. Biasanya di rumah itu ditanam di dinding. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara gak kelihatan, gak akan bisa lihat. Tapi begitu kita doa, itu muncul. Ya, muncul itu, jimatnya itu muncul. Bisa ditanam di bawah tekel. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau beli rumah doa aja gak apa-apa. Kalau ketemu dibuang, kalau gak ketemu didoakan. Kuasanya patah. Ya, sebisa mungkin gak usah terikat sama hal seperti ini. Kantongan merah, kantongan putih. Ya. Lalu biasanya minum air. Ya, kalau di daerah itu mau berangkat ke bandara biasanya suruh minum air. Airnya ini ada isinya Pak Ibu. Atau buku, suruh bawa kertas, catatan buku, itu ada ilmunya. Ya, Bapak Ibu saya nggak tahu beberapa kali saya ini diminta doa. Ya, bisa doakan emakku. Ya bisa, ayo doa. Kenapa? Tapi doa ini beda. Loh beda apa? Emakku ini sakno. Sudah gak bisa berdaya apa-apa di rumah, tapi gak bisa mati. Gak bisa mati. Tolong go doano. Doano supaya apa ini? Yang jelas sembuh, pulang ke rumah Bapak. Maksudnya pulang kok, sakno. Bapak Ibu kasihan ya, tergeletak di ranjang sampai badannya habis. Tidak bisa bangun, tidak bisa ngomong, nggak bisa buka mata, tapi nggak mati. Kalau kita terikat kepada roh dunia, kita akan terikat di dunia. Gak bisa enak. Maka saya kumpulkan semua ya anak cucunya, lalu saya ngomong, ya saya dengar sudah sepakat doa ya sama-sama, iya. Ya, baik kita doa sama-sama. Kita doa, Pak Ibu saya bisikin ya. Oma, panggil nama Yesus, semua kutuk dipatahkan. Nama Yesus nama di atas segala nama. Ya, di sorga, di bumi, di bawah bumi. Sekarang panggil nama Yesus ya, kita teriak sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Semua kutuk, semua ikatan, semua roh-roh yang bukan dari Tuhan. Patah hari ini dalam nama Yesus. Dan sejak hari ini Oma ini milik Kristus. Dilepaskan, merdeka. Dan hari ini kalau Oma punya kesempatan pulang, hari ini boleh pulang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya pulang Mbak Ibu Saudara, oke ya. Saya pulang dulu. Beberapa jam kemudian saya di WA. Oma sudah pulang kok. Padahal 3-4 bulan itu seperti itu Pak. Beberapa jam Oma sudah pulang. Semua kutuk dipatahkan dalam nama Yesus. Ya. Karena Oma ini tidak bisa respon Bapak Ibu. Kalau bisa respon saya minta Oma yang matakan
Jimat ini harus oma yang matakan karena oma yang terima. Gitu ya. Bapak Ibu Saudara, jangan lagi terikat. Kita harus dilepaskan, kita harus merdeka. Dan kita melayani raja di atas segala raja. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya. Salah satu jemaat cerita sama saya kemarin Bapak Ibu. Setelah pulang doa malam ya. Itu mamanya dulu masih percaya gitu-gitu. Lalu tanya sama roh itu. Tuhan yang benar itu Tuhan yang mana? Sebelah lagi persekutuan orang Kristen Bapak. Ternyata setannya ngakui Tuhan yang benar itu Tuhannya sebelah ini. Apakah percaya sebelah ini selamat? Yang setannya jawab, iya. Coba Bapak Ibu Saudara ya. Ada cara Tuhan ya. Sejak itu dipatahkan. Dikalahkan. Ingat ya. Tuhan yang benar. Yesus Kristus namanya. Bukan yang lain. Tuhan yang tertinggi. Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Tabib di atas segala tabib. Kita balik Bapak Ibu. Ya halaman 64 ya lanjut ya. Definisi pelayanan pelepasan. Pelayanan pelepasan adalah pelayanan doa dan konseling lanjut untuk memulihkan dan melepaskan seseorang dari ikatan dosa, trauma masa lalu, kuasa gelap ataupun yang menghalangi untuk bertumbuh dalam Kristus. Ya ini ya, pelepasan itu bisa karena ikatan dosa. Yang kedua bisa karena trauma masa lalu. Ada orang trauma sehingga dia nggak bisa bertumbuh. Dia takut terus gitu ya. Nah itu harus dilepaskan. Kuasa kegelapan apapun yang menghalangi, kita harus selesaikan. Itu pelayanan pelepasan. Mengapa perlu pelayanan pelepasan? Satu, Tuhan Yesus sendiri melakukan pelayanan pelepasan. Ya jadi ini kita niru Tuhan. Yang kosong diisi ya, halaman 65. Nomor 1, Yesus sendiri melakukan pelayanan pelepasan. Yang kedua Bapak Ibu, untuk titik-titik diisi, mematahkan kuasa gelap yang pernah berpijak dalam hidup seseorang. Ya, sebenarnya orang Kristen bisa ya, coba baru Bapak Ibu, usaha baru, usaha rumah berhantu. Dibeli murah, dibuat persekutuan, terus baik semuanya lancar, dijual Pak. Normal. Ada yang mikir gitu ya. Pakai kuasa. Apalagi Bapak Ibu di rumah ada yang ganggu, harus ditengking. Kita yang punya properti kok enak, kita yang diusir, dia yang harus pergi. Ya, Bapak Ibu kemarin ya, bulan apa ya? April kalau nggak salah ya. Saya diminta doakan orang pindah. Dia ngomong, kok setan ini suka ganggu kok. Ganggu terus. Sampai sumpek tak kasih nama, lu salah. Dikasih nama, Pak. Wah si ini ganggu, si ini setan nih, Pak. Wes ya, katanya suka koper debuan itu dikasih telapak tangannya. Tangannya bukan 5, 7. Wah gitu ya cara mainnya, nakut-nakuti ya. Katanya suka tidur ditarik, tak omong ya. Kamu percaya Yesus? Percaya. Kuasa Tuhan di atas segala kuasa ini. Kamu beli rumah itu toh? Iya. Lah masa kamu yang takut? Harusnya dia yang pergi. Percaya? Amin. Amin. Kita doa Pak Ibu. Ya, doa selesai hari Minggu ya, setelah ibadah kita ke rumahnya doa, selesai pulang ya. Minggu depan ketemu di gereja. Saya tanya ya apa sih ini? Wes gak ada kok, wes minggat ya gitu loh. Kuasa Tuhan yang terbesar. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Mematahkan kuasa kegelapan ini loh, yang pernah berpijak pada hidup seseorang. Ya, Bapak Ibu Saudara ini penting. Kita harus pelayanan pelepasan. Yang ketiga, halaman 66. Untuk melepaskan. Yang pertama, garis pertama, pengampunan. Ya. Untuk melepaskan yang pertama, pengampunan. Dan yang kedua, mendapatkan kelegaan. Orang kalau terikat itu tidak pernah bahagia. Tidak pernah tenang. Tidak pernah. Dia takut. Ya, orang kalau pesugihan itu pasti ada yang dikorbankan. Itu sudah pasti. Takut. Bapak Ibu lagi rame ya di Hollywood. Ya. Ada satu artis yang menjadi
Katanya Pak RT-nya, Pak RT-nya kuasa gelap ya, kuasa setan. Jadi kalau mau terkenal harus lapor Pak RT. Wah, harus ritual dan sebagainya. Ternyata setelah ritual, orang-orang yang tadinya terkenal itu dalam lagu-lagunya, terutama musik, itu selalu mengisyaratkan mereka capek, mereka lelah. Selalu mengisyaratkan mereka takut. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah merasa kalau kita itu dalam kuasa gelap, kita itu bahagia. No. Karena itu setiap orang yang terikat harus dilepaskan. Sehingga mengalami kelegahan. Ingat ya, orang di Gadara, kasihan Bapak Ibu Saudara, gak pakai baju, diikat, rantai dipatahkan, kerjaannya apa? Di kuburan. Betapa kasihan. Ada yang terikat, kemasukan roh, gak bisa ngomong, dibungkam, gak bisa gerak, jatuh ke dalam air, jatuh ke dalam api. Jangan berharap kalau kita dalam kuasa kegelapan itu kita bahagia. Gak akan pernah. Ya. Kalau iblis itu selalu ada apanya, gak ada yang gratis. Tapi Tuhan itu mengasihi kita dengan anugerah. Anugerah yang besar. Anugerah yang membuat kita merasa luar biasa. Kita terima bukan karena kita berbuat apa, tapi karena kita percaya Tuhan sudah melakukannya sempurna di atas kayu salib untuk kita semua. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya, kita berbuat baik, kita pelayanan, kita harus hidup baik bukan karena kita supaya selamat. Karena kita sudah selamat, seharusnya memang kita berbuat baik. Karena kita sudah terima yang baik, kenapa kita gak berbuat baik? Masa kita sudah ditebus, terus kita mau ke hidup ke lama? Kita lihat kuasa Tuhan, pengorbanan luar biasa. Kalau Tuhan berkorban untuk kita, betapa kita juga harus jadi berkat untuk sekitar kita. Yang ketiga, garis ketiga adalah kesembuhan. Jadi untuk melepaskan pengampunan dan mendapatkan kelegaan dan bahkan kesembuhan. Tadi ya, yang tadi merasa bisu itu karena roh yang di dalamnya ngikat mulutnya. Begitu Tuhan hadik setan itu, langsung bisa ngomong. Ya, seringkali kalau kita melakukan pelayanan pelepasan itu juga bisa ngalamin kesembuhan. Karena seringkali trauma itu yang membuat dia gak bisa berpikir. Mungkin trauma masa lalu itu yang mengganggu pikirannya, gak bisa kerja. Gitu ya. Tidak bisa beraktivitas, ya, terikat dan sebagainya. Ya. Karena itu harus ada pelayanan pelepasan. Ya. Misalnya di gereja kalau kita cuma teologinya teologi kemakmuran, maka kita nggak akan pernah melayani pelepasan. Kalau teologinya cuma teologi senggol sana senggol sini, nyerang sana nyerang sini, kita sama kayak dunia, sikut-sikutan, benci sana sini. Wah, iblisnya yang tepuk tangan. Tapi begitu kita fokus kepada Injil, Injil itu memerdekakan. Ya, Yohanes 8:32. Maka kamu akan mengenal kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sehingga kita itu hidupnya jelas. Di atas kebenaran. Ya, sehingga kita merdeka. Bapak Ibu, adakah Bapak Ibu punya teman, ya, punya saudara, punya kerabat yang ketakutan terus? Yang kalau orang biasanya ngomong parnoan, yang gak punya damai sejahtera, itu harus diajak ke gereja. Di dalam Yesus, damai sejahtera yang kita terima, damai sejahtera yang sejati. Ya, yang sejati. Karena itu Filipi 4 ayat 7, ya, ayat 6 tentang berdoa, ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran. Kadang hatinya yang galau ya. Kadang pikirannya yang mikir besok mau bayar pakai apa. Besok ceknya itu jalan gitu ya. Besok mau makan apa. Kita baca sama-sama Filipi 4 ayat 7 ya. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau kita ini sudah dilepaskan, kita ini merdeka, kita melekat kepada Tuhan, damai sejahtera itu turun di tengah badai.
Damai sejahtera turun di tengah hidup kita, di tengah keluarga kita. Ya. Karena itu ayo sama-sama dilepaskan dan berkemenangan. Tuhan berkati kita semua ya. Bapak Ibu halaman 68, 69 sama 70 ya. Buku ini selesai ya Bapak Ibu Saudara ya. Ini minta tolong diisi ya. Halaman ini kuesioner 68, 69, 70. Kalau Bapak Ibu nanti ngisi minggu depan kita pelayanan pelepasan ya. Sama saya, Pastor Vivi ya, hamba-hamba Tuhan ya. Bapak Pendeta Johnson juga ya. Yang sudah biasa di lapangan. Kita sama-sama doa pelepasan. Tolong diisi Bapak Ibu ya, pernah terlibat okultisme tidak? Ya, ini ya. Kalau pernah minggu depan tolong diucapkan. Ya. Ini pertanyaan kita harus tahu. Apakah Anda pernah diramal? Punya kartu, pakai daun teh, pakai telapak tangan, pakai bandul pendulum, burung gelatik, bola kristal, kuku yang dicat hitam. Ya. Bisa pakai kopi, bisa pakai camsi, ya ini ya. Semua ini. Lalu permainan-permainan, Ouija board, ya, tabel lifting, ya, menulis dengan roh, menjadi pawang atau juru kunci keramat. Ini pernah enggak Bapak Ibu? Ya, karena biasanya ngefek ya. Kalau Bapak Ibu pernah ke daerah seperti itu, salah satu ikuti Bapak Ibu. Salah satu roh diutus ngikuti Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu harus dilepaskan. Ya. Kena dampak roh kita itu. Ya. Oh mainan ini ya, oh mainan yang setan-setan ini ya. Selangkung ya, kuda kepang, gendawang ya, ini towok, tari barong ya ini ya. Tapi ini serius. Ya. Ini serius. Ya, jadi minggu depan saya harap hamba Tuhan juga siap ya. Persiapkan roh. Jangan buka celah. Ya, jangan buka celah. Apakah ada yang tersembunyi secara gaib ya, disembuhkan? Oh pernah. Apakah Anda pernah disembuhkan pakai ramuan, pakai dukun, agar sesuatu yang didoakan gitu. Tenaga dalam. Ya. Apakah Anda pernah pakai benar-benar asimat atau itu jimat? Ya ini susuk tadi Pak. Ya, tapi bukan susuk yang jaga toko, bukan Pak. Nah, akar bahar atau mantra, ya. Daya tarik seks ada yang dipakai gitu ya. Alat kecantikan yang dari dukun, nah ini. Itu harus dilepaskan, serius ini Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau pakai itu gak akan pernah tenang dalam hidupmu. Yakobus 1 ayat 8 menutup kita. Nggak tolong ya, Yakobus 1 ayat 8. Di sini ada tafsir mimpi, ya. Ada sekte-sekte, ada ilmu sihir, ajaran sesat, primbon, ya. Atau apapun ini tolong diisi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau minggu depan pelayan-pelayan itu doakan Bapak Ibu, pasti ditanya. Ya, pernah terikat apa? Ingat buku ini, kuesioner terakhir. Saya pernah mungkin ya main jalangkung, ya diajak teman, ya pernah pakai ini, pakai itu, pernah ke orang pintar dan sebagainya. Bapak Ibu harus ngomong. Itu titik yang harus dilepaskan. Yakobus 1 ayat 8 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bapak Ibu kalau mendua hati ya, pegang Yesus dan pegang yang lain, Bapak Ibu gak akan pernah tenang. Gak akan pernah lega. Selalu ada ketakutan. Teman saya cerita satu kali ya, temannya pemain musik itu nikah outdoor Bapak Ibu. Lalu ketika dia diundang, dia datang, ya, teman saya. Datang, ini pemain musik gereja loh Bapak Ibu Saudara, yang nikah. Datang, loh kok ada pawang hujan? Saudara. Lalu tanya teman saya, kamu nih loh, pelayan Tuhan kok pakai pawang hujan? Iya gak apa-apa, pawang hujan ini, iso pawang hujan, tegak isa Tuhan Yesus. Coba ya apa. Lalu setengah jam kemudian petir itu besar-besar, dar, hujan deres. Terus yang nikah ngomong, Yesus tolong. Teman saya, kasep, telat. Ya jangan pakai gitu-gitu Pak Ibu Saudara ya. Jangan mendua hati. Percayalah Yesus Tuhan, dia segala Tuhan. Dia Raja, dia segala Raja. Christ is enough. Yesus Kristus itu cukup. Yang terbaik yang ada dalam hidup kita. Tuhan berkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa lalu kita masuk Q&A ya.
Minggu depan kita ngalami pelepasan sama-sama ya. Yang ingin dilepaskan, yang ingin didoakan, ada teman, tetangga ya yang terikat, ayo di bawah, diajak. Di dalam Kristus ada kelegahan yang sejati. Ya, yuk kita sama-sama berdoa dan masuk tanya jawab. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus kami semua. Tutup bungkus pekerjaan kami, tutup bungkus keluarga kami. Tutup bungkus Tuhan, rumah kami. Dan apapun yang kami miliki, tutup bungkus dalam nama Tuhan Yesus, dalam perlindungan Tuhan. Kami tahu bahwa kami kalau membicarakan okultisme, pasti ada yang bergejolak, pasti ada yang tidak senang. Tapi kami percaya kuasa Kristus sempurna menjaga kami, sempurna melepaskan kami, sempurna memberkati, menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, setiap jemaat ditutup bungkus, setiap yang melihat online pun sama. Semuanya mengalami kemenangan. Semua mengalami perlindungan Tuhan dan kami diberi damai sejahtera yang sejati. Biarlah semua kami ikut Tuhan dengan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saatnya kami akan belajar firman lebih lagi, belajar kebenaran. Biarlah kami boleh mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Roh Kudus ya. Puji Tuhan. Kita beri persembahan dulu Bapak Ibu ya. Kita beri persembahan dengan sukacita. Dan lalu kita lanjut Q&A ya. Minggu depan kita nggak akan live ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu saya berharap datang ya. Nggak akan live ya. Kita tertutup ya, onsite. Kita pengen melayani dengan baik pelepasan ya. Jadi minggu depan sekali Jumat depan kita KKR pelepasan, yang terikat dilepaskan, yang pernah mengalami sesuatu masa lalu kita lepaskan ya, dan kita merdeka sama-sama.